Merdeka Belajar, 99, Maju Edukasi Rakyat Demi Keunggulan Akademis, Belajar Efektif Lebih Asyik, Jaya 99%. Komunikasi terapeutik pada klien dengan imobilisasi fisik. Pengenalan imobilisasi. Komunikasi terapeutik pada klien dengan masalah fisik, seperti imobilisasi, merupakan aspek penting dalam perawatan kesehatan. Dalam konteks ini, imobilisasi merujuk pada kondisi di mana seorang pasien kehilangan kemampuan untuk bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini bisa terjadi karena berbagai penyebab, dan komunikasi yang efektif dengan pasien yang mengalami imobilisasi sangat diperlukan untuk memberikan perawatan yang baik dan memahami kebutuhan mereka. A. Pengertian. Imobilisasi adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat bergerak dengan bebas atau memiliki keterbatasan dalam gerakan fisiknya. Kondisi ini bisa bersifat sementara atau permanen, tergantung pada penyebabnya dan respons terhadap perawatan medis. B. Beberapa penyebab umum imobilisasi pada pasien, termasuk 1. Cedera fisik, misalnya patah tulang, cedera tulang belakang, atau cedera otak yang mengakibatkan hilangnya kemampuan bergerak. 2. Operasi. Beberapa operasi, terutama yang melibatkan pembedahan tulang atau sendi, dapat menyebabkan imobilisasi sementara selama proses penyembuhan. 3. Penyakit kronis. Penyakit seperti stroke, penyakit Parkinson, atau multiple sklerosis dapat mengakibatkan imobilisasi karena merusak kemampuan bergerak. 4. Kelemahan otot atau kelumpuhan. Kelemahan otot atau kelumpuhan dapat menjadi akibat dari berbagai kondisi medis, seperti polio atau amyotrophic lateral sclerosis, ALS, yaitu penyakit neurodegeneratif yang memengaruhi sel-sel saraf motor di otak dan sumsum tulang belakang, yang berakibat imobilisasi. Dampak fisik dan psikologis imobilisasi pada klien. Imobilisasi dapat berdampak fisik dan psikologis yang signifikan pada klien. Beberapa dampaknya meliputi 1. Dampak fisik. A. Atrofi otot. Pasien yang imobil dapat mengalami penurunan massa otot dan kekuatan karena kurangnya aktivitas fisik. B. Risiko dekubitus. Imobilisasi dapat meningkatkan risiko terbentuknya luka tekan di area kulit yang terpapar tekanan konstan. C. Kehilangan mobilitas sendi. Pasien yang imobil cenderung mengalami kekakuan sendi dan kehilangan fleksibilitasnya. 2. Dampak psikologis. A. Depresi dan kecemasan. Pasien yang imobil seringkali mengalami depresi dan kecemasan karena keterbatasan fisik mereka dan perasaan ketergantungan. B. Isolasi sosial. Imobilisasi dapat mengisolasi pasien dari interaksi sosial dan menyebabkan perasaan kesepian. C. Kehilangan otonomi. Pasien merasa frustasi atau kehilangan perasaan otonomi karena tergantung pada orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Komunikasi terapeutik yang baik dengan pasien yang mengalami imobilisasi dapat membantu mengatasi beberapa dampak psikologis ini dengan memberikan dukungan emosional dan membantu pasien merasa lebih terlibat dalam perawatan mereka. Ini melibatkan mendengarkan dengan baik, memberikan informasi yang jelas tentang perawatan dan progres, serta memotivasi pasien untuk berpartisipasi sebanyak mungkin dalam aktivitas yang memungkinkan. Selain itu, penting juga untuk memahami kebutuhan khusus pasien dan memberikan perawatan yang disesuaikan dengan kondisi imobilisasi mereka. Tingkat ketergantungan dan kebutuhan komunikasi. Ketika berhadapan dengan klien yang mengalami imobilisasi, penting untuk mengidentifikasi tingkat ketergantungan mereka pada perawatan dan komunikasi. Ini akan membantu tim perawatan untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan individu klien dan memastikan komunikasi yang efektif. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu 1. Tingkat ketergantungan. A. Mengidentifikasi derajat imobilisasi. Pertama-tama, penting untuk mengidentifikasi sejauh mana klien mengalami imobilisasi. Apakah mereka sepenuhnya imobil atau masih memiliki beberapa kemampuan gerakan terbatas? B. Ketergantungan pada perawatan fisik. Perlu diketahui sejauh mana klien bergantung pada perawatan fisik, seperti mengganti posisi tubuh, membersihkan diri, atau mandi.
Klien mungkin membutuhkan bantuan penuh atau sebagian. C. Ketergantungan pada bantuan komunikasi. Selain perawatan fisik, klien yang imobil juga mungkin memerlukan bantuan komunikasi, terutama jika mereka mengalami masalah bicara atau gangguan kognitif. 2. Kebutuhan komunikasi. A. Kebutuhan komunikasi dasar. Klien imobil mungkin memiliki kebutuhan komunikasi dasar untuk berbicara tentang perasaan mereka, menyampaikan kebutuhan dasar seperti makanan atau minuman, atau berinteraksi dengan anggota tim perawatan. B. Kebutuhan komunikasi medis. Dalam situasi perawatan medis, klien imobil juga perlu berkomunikasi dengan dokter, perawat, atau terapis fisik tentang perubahan kondisi mereka. Efek perawatan. C. Kebutuhan emosional. Klien imobil juga memerlukan komunikasi untuk mengatasi stres atau perasaan negatif lainnya yang bisa muncul akibat kondisinya. Mendengarkan dengan empati dan memberikan dukungan emosional sangat penting. D. Kebutuhan informasi. Klien imobil harus diberikan informasi yang jelas tentang kondisinya, perawatan yang diberikan, dan proses penyembuhan. Mereka bisa juga memiliki pertanyaan dan perlu klarifikasi tentang perawatan atau prognosis. Untuk menjawab kebutuhan komunikasi klien yang mengalami imobilisasi, perlu dipahami bahwa setiap individu memiliki preferensi komunikasi yang berbeda. Beberapa klien bisa lebih suka komunikasi lisan, sementara yang lain lebih nyaman menggunakan tulisan atau teknologi komunikasi. Penting untuk berkomunikasi dengan klien dan keluarga mereka untuk menentukan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan komunikasi mereka. Tim perawatan harus dilatih dalam komunikasi terapeutik, termasuk mendengarkan aktif, menjaga privasi dan rasa hormat pada klien, serta menyediakan dukungan emosional sesuai situasi. Pemahaman yang baik tentang tingkat ketergantungan dan kebutuhan komunikasi klien. Perawatan dapat menjadi lebih efektif dan membantu klien merasa didengar, dihormati, dan mendapatkan perawatan yang sesuai. Teknik komunikasi terapeutik. Teknik komunikasi terapeutik adalah serangkaian strategi komunikasi yang digunakan oleh profesional perawatan kesehatan untuk menciptakan hubungan yang mendukung, empatik, dan efektif dengan klien. Teknik ini sangat penting dalam perawatan klien yang mengalami imobilisasi, karena dapat membantu klien merasa didengar, dihormati, dan terlibat dalam perawatan mereka. Beberapa teknik komunikasi terapeutik yang relevan dalam konteks klien imobilisasi. 1. Mendengarkan aktif. Penting untuk benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan klien. Ini mencakup memberikan perhatian penuh pada klien tanpa gangguan, mengangguk atau merespons secara verbal untuk menunjukkan pemahaman, dan mengajukan pertanyaan terbuka untuk meminta klarifikasi. 2. Empati. Menunjukkan empati adalah kunci dalam komunikasi terapeutik. Cobalah untuk memahami perasaan dan pengalaman klien dengan mengakui perasaan mereka. Misalnya, saya bisa membayangkan bahwa ini bisa menjadi situasi yang sulit bagi Anda. 3. Penggunaan bahasa tubuh positif. Bahasa tubuh seperti senyuman, kontak mata, dan sikap yang terbuka dapat membantu menciptakan atmosfer yang positif dan ramah. Ini juga dapat membantu klien merasa lebih nyaman. 4. Hindari jargon medis. Berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh klien adalah penting. Hindari penggunaan jargon medis yang mungkin membingungkan mereka. 5. Pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka memberi kesempatan pada klien untuk berbicara lebih banyak tentang perasaan atau pengalaman mereka, sementara pertanyaan tertutup memberi opsi jawaban singkat. Kombinasi keduanya dapat membantu dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 6. Keterlibatan aktif. Melibatkan klien dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan perawatan mereka. Ini menciptakan rasa tanggung jawab dan kontrol yang lebih besar atas perawatan mereka. Pentingnya teknik komunikasi terapeutik dalam perawatan klien imobilisasi. Komunikasi terapeutik memiliki dampak yang sangat penting dalam perawatan klien imobilisasi. Dan ini penting karena 1. Dukungan emosional. Klien yang mengalami imobilisasi sering menghadapi tantangan emosional. Komunikasi terapeutik dapat memberikan dukungan emosional, membantu mengatasi perasaan kecemasan maupun depresi. 2. Perbaikan kualitas perawatan. Dengan komunikasi yang efektif, tim perawatan dapat memahami kebutuhan khusus klien dengan lebih baik.
Ini memungkinkan mereka untuk memberikan perawatan yang sesuai dan efektif, mengurangi risiko komplikasi dan perburukan kondisi. 3. Peningkatan kepatuhan terhadap perawatan. Ketika klien merasa didengar dan terlibat dalam perawatan mereka lebih cenderung mematuhi instruksi medis dan prosedur perawatan. Ini dapat membantu dalam pemulihan yang lebih cepat dan hasil yang lebih baik. 4. Mengatasi faktor psikologis. Komunikasi terapeutik dapat membantu klien mengatasi dampak psikologis dari imobilisasi, seperti perasaan terisolasi atau hilangnya kontrol atas hidup mereka. Dalam perawatan klien imobilisasi, pendekatan yang empatik dan sensitif sangat penting untuk memastikan bahwa klien merasa dihormati dan didukung selama proses penyembuhan mereka. Ini bukan hanya tentang memberikan informasi medis, tetapi juga tentang menciptakan hubungan yang saling percaya antara klien dan tim perawatan. Komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal adalah cara berkomunikasi yang tidak melibatkan kata-kata atau bahasa verbal. Ini mencakup penggunaan isyarat tubuh, ekspresi wajah, gerakan, dan kontak mata untuk menyampaikan pesan, perasaan, atau dalam konteks perawatan klien imobilisasi, komunikasi nonverbal memainkan peran yang sangat penting karena dapat membantu dalam 1. Menyampaikan emosi dan perasaan. Isyarat nonverbal, seperti ekspresi wajah, gestur tangan, atau sikap tubuh, dapat digunakan untuk menyampaikan perasaan klien, seperti kecemasan, rasa sakit, atau kebahagiaan. Ini penting karena beberapa klien imobilisasi mungkin memiliki kesulitan dalam berbicara atau mengkomunikasikan perasaan mereka secara verbal. 2. Memahami kebutuhan klien. Kontak mata yang tepat dan gestur tangan dapat membantu staf perawatan memahami apa yang klien ingin atau butuhkan. Misalnya, jika klien menunjukkan ke arah bagian tubuh yang terasa sakit, itu bisa menjadi indikator bahwa mereka merasa tidak nyaman di area tersebut. 3. Meningkatkan rasa nyaman. Bahasa tubuh yang ramah, seperti senyuman dan sikap yang terbuka, dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan rasa nyaman klien. Ini dapat sangat bermanfaat dalam situasi perawatan yang mungkin membuat klien merasa cemas atau takut. 4. Meningkatkan kualitas komunikasi. Kombinasi komunikasi verbal dengan nonverbal dapat meningkatkan kualitas komunikasi secara keseluruhan. Misalnya, kontak mata yang tepat saat berbicara dengan klien dapat menunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikan mereka dan peduli dengan apa yang mereka katakan. 5. Membangun hubungan yang kuat. Komunikasi nonverbal yang tepat dapat membantu membangun hubungan yang kuat antara klien dan staf perawatan. Ini dapat menciptakan rasa percaya dan rasa hormat yang penting dalam perawatan kesehatan. Penting untuk mengingat bahwa isyarat nonverbal dapat memiliki makna yang berbeda dalam berbagai budaya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang sensitif tentang budaya klien untuk memastikan bahwa komunikasi nonverbal Anda tidak disalahartikan atau dianggap tidak sopan. Dalam berkomunikasi dengan klien imobilisasi, Anda harus berusaha untuk menggunakan bahasa tubuh, mimik wajah, dan kontak mata yang sesuai konteks dan perasaan klien. Selain itu, penting juga untuk selalu memperhatikan respon klien terhadap isyarat nonverbal Anda dan mengadaptasi komunikasi Anda sesuai kebutuhan dan preferensi mereka. Ini akan membantu menciptakan pengalaman perawatan yang lebih baik dan lebih berempati bagi klien. Penggunaan alat bantu komunikasi. Alat bantu komunikasi adalah perangkat atau metode yang digunakan untuk membantu individu yang mengalami kesulitan berkomunikasi secara verbal atau tulisan. Klien yang mengalami imobilisasi mungkin memerlukan alat bantu komunikasi untuk menyampaikan pesan, kebutuhan, atau perasaan mereka. Beberapa jenis alat bantu komunikasi yang dapat digunakan oleh klien imobilisasi. 1. Papan alfabet atau kartu komunikasi. Papan alfabet adalah alat sederhana yang berisi alfabet dan beberapa kata umum yang dapat digunakan klien untuk membentuk kata atau kalimat dengan menunjuk huruf-huruf atau kata-kata yang sesuai. 2. Papan pesan. Papan pesan adalah alat yang lebih kompleks daripada papan alfabet. Ini biasanya berisi kata-kata umum, frasa, atau kalimat yang sering digunakan. Klien dapat menunjuk pada kata atau kalimat yang relevan untuk menyusun pesan mereka. 3. Alat bantu elektronik. Beberapa alat bantu komunikasi berbasis teknologi, seperti tablet atau komputer,
dapat digunakan dengan perangkat lunak khusus. Klien dapat menggunakan layar sentuh, mouse, atau perangkat pengontrol lainnya untuk memilih kata atau kalimat yang akan dikomunikasikan. 4. Kacamata atau mata yang dapat dikendalikan. Kacamata atau mata yang dapat dikendalikan adalah alat yang memungkinkan klien mengontrol komputer atau perangkat elektronik dengan gerakan mata. Ini sangat bermanfaat bagi klien yang memiliki keterbatasan fisik yang signifikan. 5. Augmentative and Alternative Communication (AAC) Devices. Alat komunikasi ini dirancang khusus untuk membantu individu dengan kesulitan berbicara. Mereka dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak yang memungkinkan klien berkomunikasi melalui teks, suara, atau gambar. 6. Papan tombol. Papan tombol adalah alat yang berisi tombol-tombol yang mewakili kata-kata atau frasa tertentu. Klien dapat menekan tombol yang sesuai untuk menghasilkan pesan. 7. Sistem komunikasi makalah. PEX, Picture Exchange Communication System. Sistem ini menggunakan gambar atau kartu dengan gambar untuk membantu klien mengkomunikasikan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menyusun gambar-gambar tersebut. Cara membantu klien dalam penggunaan alat bantu komunikasi. 1. Edukasi dan pelatihan. Penting untuk memberikan edukasi kepada klien dan staf perawatan tentang cara menggunakan alat bantu komunikasi yang dipilih. Klien perlu memahami bagaimana alat tersebut berfungsi dan bagaimana cara menggunakannya. 2. Dukungan emosional. Klien mungkin merasa frustrasi atau cemas saat belajar menggunakan alat bantu komunikasi. Dukungan emosional yang hangat dan sabar sangat penting. 3. Praktik dan latihan. Mendorong klien untuk berlatih menggunakan alat bantu komunikasi secara teratur. Semakin sering mereka berlatih, semakin lancar mereka akan menggunakan alat tersebut. 4. Pemeliharaan alat. Pastikan alat bantu komunikasi tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan. Baterai, perangkat keras, atau perangkat lunak harus diperiksa dan diperbarui secara teratur. 5. Kolaborasi tim. Tim perawatan harus bekerja sama dalam memfasilitasi penggunaan alat bantu komunikasi. Semua anggota tim harus tahu cara mendukung klien dalam menggunakan alat tersebut. 6. Pemantauan dan evaluasi. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa alat bantu komunikasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan klien dan dapat membantu mereka mencapai komunikasi yang efektif. Menggunakan alat bantu komunikasi yang sesuai kebutuhan klien imobilisasi dapat sangat meningkatkan kualitas hidup mereka dan memungkinkan mereka untuk tetap terlibat dalam proses perawatan mereka. Oleh karena itu, penting untuk mendukung klien dalam memahami, mengoperasikan, dan memelihara alat bantu komunikasi mereka. Mengatasi hambatan dalam komunikasi dengan klien imobilisasi. Komunikasi yang efektif dengan klien imobilisasi bisa menjadi hal yang menantang karena adanya potensi hambatan, seperti gangguan pendengaran atau gangguan bicara. Identifikasi potensi hambatan ini dan menerapkan strategi yang sesuai dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan perawatan. Beberapa hambatan umum dalam komunikasi dengan klien imobilisasi dan strategi untuk mengatasinya. 1. Gangguan pendengaran. A. Identifikasi. Beberapa klien imobilisasi mungkin memiliki gangguan pendengaran, baik sebagian atau sepenuhnya. B. Strategi. 1. Pastikan klien dapat melihat wajah Anda saat berbicara, sehingga mereka dapat membaca gerakan bibir dan ekspresi wajah Anda. 2. Gunakan nada suara yang jelas dan cukup keras, tetapi jangan berteriak. 3. Gunakan alat bantu dengar jika klien memilikinya atau pertimbangkan penggunaan perangkat bantu dengar jika diperlukan. 4. Pertimbangkan untuk menggunakan tulisan atau gambar sebagai alat komunikasi tambahan. 2. Gangguan bicara. A. Identifikasi. Beberapa klien imobilisasi mungkin memiliki gangguan bicara yang membuat mereka sulit dipahami. B. Strategi. 1. Bersabar dan berikan waktu kepada klien untuk berbicara. Jangan terburu-buru dalam merespons. 2. Gunakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan klien untuk menjawab dengan kata-kata singkat atau gerakan tubuh jika mereka memiliki keterbatasan bicara. 3. Jika klien menggunakan alat bantu bicara, pastikan alat tersebut berfungsi dengan baik dan diperbarui sesuai kebutuhan. 3. Keterbatasan gerakan atau kemampuan fisik. A. Identifikasi.
Keterbatasan fisik atau mobilitas klien dapat membuatnya sulit untuk menggunakan bahasa tubuh atau alat komunikasi tertentu. B. Strategi 1. Bantu klien dalam menggunakan alat bantu komunikasi yang sesuai kemampuan fisiknya. Ini mungkin melibatkan penggunaan papan alfabet, papan pesan, atau alat bantu elektronik yang dapat dioperasikan dengan gerakan tangan atau mata. 2. Pastikan bahwa klien memiliki akses mudah ke alat komunikasi yang dibutuhkan dan bahwa alat-alat tersebut dalam kondisi baik. 4. Kecemasan atau depresi. A. Identifikasi. Klien imobilisasi mungkin mengalami kecemasan atau depresi, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk berkomunikasi. B. Strategi 1. Berikan dukungan emosional yang lebih dan tunjukkan empati kepada klien. 2. Biarkan klien tahu bahwa Anda siap mendengarkan dan memberikan perhatian saat mereka merasa siap untuk berbicara. 3. Libatkan tim perawatan yang sesuai, seperti konselor atau psikolog, jika diperlukan untuk membantu mengatasi masalah emosional klien. 5. Budaya dan bahasa. A. Identifikasi. Klien imobilisasi mungkin memiliki budaya atau bahasa yang berbeda, yang dapat menjadi hambatan dalam komunikasi. B. Strategi 1. Jika mungkin, pastikan bahwa ada penerjemah atau staf yang dapat berbicara dalam bahasa klien atau memahami budaya klien. 2. Jangan asumsikan bahwa semua klien imobilisasi berbicara bahasa yang sama atau memiliki budaya yang sama. Penting untuk selalu memahami kebutuhan komunikasi individu klien dan berkomunikasi dengan cara yang sesuai kondisi mereka. Mengidentifikasi hambatan komunikasi potensial dan menerapkan strategi yang sesuai dapat membantu memastikan bahwa klien imobilisasi menerima perawatan yang efektif dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Mendukung kesejahteraan mental klien melalui komunikasi. Dukungan kesejahteraan mental klien imobilisasi melalui komunikasi merupakan aspek penting dalam perawatan mereka. Kondisi imobilisasi dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan perasaan isolasi. Dengan berkomunikasi dengan cara yang empatik dan mendukung, Anda dapat membantu klien merasa didengar, dihargai, dan terlibat dalam perawatan mereka. Berikut adalah beberapa cara untuk mencapai ini. 1. Mendengarkan dengan empati. Jadilah pendengar yang baik. Dengarkan dengan penuh perhatian ketika klien ingin berbicara tentang perasaan atau pengalaman mereka. Tunjukkan empati dan simpati terhadap perasaan mereka. 2. Gunakan bahasa yang membantu. Hindari bahasa yang bisa membuat klien merasa disalahkan atau dihakimi. Gunakan bahasa yang mendukung dan positif. Misalnya, tanyakan bagaimana mereka merasa dan tawarkan dukungan, bukan mengkritik atau menilai. 3. Pertahankan privasi dan kepribadian. Pastikan bahwa komunikasi dengan klien dilakukan dengan mempertimbangkan privasi dan rasa hormat mereka. Ini dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi mereka untuk berbicara. 4. Libatkan klien dalam pengambilan keputusan. Libatkan klien dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perawatan mereka. Memberi mereka rasa kontrol atas situasi ini dapat meningkatkan perasaan kemandirian dan kesejahteraan psikologis. 5. Tawarkan dukungan emosional. Tunjukkan bahwa Anda siap mendukung klien dalam perasaan mereka. Tawarkan dukungan emosional, termasuk ketika mereka merasa cemas, sedih, atau marah. 6. Berikan informasi yang jelas. Berikan informasi yang jelas tentang kondisi kesehatan mereka, proses perawatan, dan perkiraan perjalanan pemulihan. Ini dapat mengurangi rasa ketidakpastian dan kecemasan. 7. Dorong interaksi sosial. Bantu klien untuk tetap terhubung dengan orang lain. Dorong kunjungan teman, keluarga, atau pendukung sosial. Ini dapat membantu mengatasi perasaan isolasi. 8. Lakukan evaluasi kesejahteraan mental. Rutin evaluasi kesejahteraan mental klien sebagai bagian dari perawatan mereka. Ini dapat membantu mengidentifikasi masalah psikologis yang mungkin muncul dan memberikan dukungan yang sesuai. 9. Terapkan keterampilan komunikasi terapeutik. Terapkan teknik komunikasi terapeutik, seperti mendengarkan aktif, penggunaan bahasa tubuh yang mendukung, dan memahami kebutuhan klien. Ini menciptakan hubungan yang kuat dan saling percaya antara Anda dan klien. 10. Kolaborasi dengan tim perawatan. Bekerja sama dengan anggota tim perawatan lainnya, seperti psikolog,
psikiater, atau pekerja sosial, jika diperlukan, untuk memberikan dukungan kesejahteraan mental yang komprehensif. Mendukung kesejahteraan mental klien imobilisasi melalui komunikasi adalah komponen penting dalam memberikan perawatan yang holistik. Dengan memahami perasaan dan kebutuhan psikologis klien, serta berkomunikasi dengan empati dan sensitif, Anda dapat membantu mereka mengatasi stres, kecemasan, dan isolasi yang mungkin mereka alami selama proses pemulihan mereka. Ini dapat berdampak positif pada pemulihan fisik mereka juga. Etika dalam komunikasi terapeutik. Ketika berkomunikasi dengan klien imobilisasi, penting untuk selalu mematuhi prinsip-prinsip etika yang tinggi. Ini mencakup menghormati privasi dan hak-hak klien serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam komunikasi. Beberapa prinsip etika yang perlu diterapkan dalam berkomunikasi dengan klien imobilisasi. 1. Privasi dan kerahasiaan. Menghormati privasi klien adalah prinsip utama dalam etika komunikasi terapeutik. Pastikan bahwa komunikasi dengan klien dilakukan dalam lingkungan yang aman dan pribadi. Hindari berbicara tentang informasi pribadi atau medis mereka di depan orang lain tanpa izin mereka. 2. Persetujuan dan konsensus. Dalam komunikasi yang melibatkan pengambilan keputusan atau pengungkapan informasi pribadi, selalu meminta persetujuan klien terlebih dahulu. Diskusikan dengan mereka apa yang akan dibagikan atau dibicarakan, dan pastikan mereka memberikan izin. 3. Kejujuran dan integritas. Penting untuk selalu berbicara dengan jujur dan memiliki integritas dalam komunikasi dengan klien. Hindari memberikan informasi yang salah atau menipu klien dalam bentuk apapun. 4. Menghormati hak klien. Kenali dan hormati hak-hak klien, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk menolak perawatan atau informasi, dan hak untuk mengambil keputusan sendiri tentang perawatan mereka. 5. Keterbukaan dan transparansi. Berkomunikasi secara terbuka dengan klien tentang kondisi kesehatan mereka, perawatan yang akan diberikan, risiko dan manfaatnya, serta alternatif yang tersedia. Ini memungkinkan klien membuat keputusan yang terinformasi tentang perawatan mereka. 6. Tidak diskriminatif. Jangan membedakan klien berdasarkan jenis kelamin, ras, etnisitas, agama, orientasi seksual, atau karakteristik pribadi lainnya. Semua klien harus diperlakukan adil dan setara dalam komunikasi dan perawatan. 7. Dukungan emosional. Memberikan dukungan emosional yang tepat kepada klien tanpa mencampuri masalah pribadi atau memberikan nasihat yang tidak diminta. Menunjukkan empati dan kepedulian terhadap perasaan dan kebutuhan klien. 8. Profesionalisme. Berkomunikasi dengan etika dan profesionalisme yang tinggi. Ini mencakup menjaga batasan yang sesuai antara perawat dan klien serta menjaga kode etik profesi Anda. 9. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Pastikan bahwa komunikasi Anda dengan klien sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan privasi medis dan kesehatan yang berlaku. 10. Evaluasi dan perbaikan. Terus melakukan evaluasi diri untuk meningkatkan keterampilan komunikasi terapeutik Anda dan memastikan bahwa Anda mematuhi prinsip-prinsip etika. Jika terjadi pelanggaran etika, tindakan koreksi dan perbaikan harus diambil. Prinsip-prinsip etika ini adalah panduan penting dalam menjaga integritas, rasa hormat, dan kepercayaan dalam komunikasi dengan klien imobilisasi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, Anda dapat memastikan bahwa Anda memberikan perawatan yang berkualitas dan mendukung kesejahteraan klien secara menyeluruh. Evaluasi komunikasi terapeutik dengan klien imobilisasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa perawatan mereka berjalan dengan baik dan bahwa kebutuhan psikologis mereka terpenuhi. Beberapa cara mengukur efektivitas komunikasi terapeutik dan menilai tingkat kepuasan klien terhadap interaksi komunikasi. 1. Observasi dan pengamatan. Amati respons klien selama berinteraksi. Apakah terlihat nyaman, terbuka, dan terlibat, atau apakah mereka tampak frustrasi, cemas, atau pasif. Observasi dapat memberikan petunjuk awal tentang efektivitas komunikasi. 2. Evaluasi respon klien. Selama atau setelah interaksi, tanyakan kepada klien tentang bagaimana mereka merasa tentang komunikasi tersebut.
Berikan mereka kesempatan untuk berbicara tentang apa yang mereka suka atau tidak suka dari interaksi tersebut. 3. Penggunaan kuesioner atau angket. Gunakan kuesioner atau angket yang dirancang khusus untuk menilai kepuasan klien terhadap komunikasi. Pertanyaan dapat mencakup aspek-aspek seperti tingkat pemahaman, kenyamanan, dan perasaan didengar. 4. Evaluasi pemahaman klien. Pastikan bahwa klien benar-benar memahami informasi yang disampaikan. Anda dapat menguji pemahaman mereka dengan mengajukan pertanyaan atau meminta mereka merangkum kembali apa yang telah dibicarakan. 5. Evaluasi perubahan kesejahteraan klien. Tinjau perubahan dalam kesejahteraan klien seiring waktu. Apakah mereka mengalami peningkatan dalam perasaan atau kondisi mereka setelah interaksi komunikasi tertentu? 6. Kolaborasi tim perawatan. Berbicaralah dengan anggota tim perawatan lainnya tentang efektivitas komunikasi. Mereka mungkin memiliki wawasan atau pandangan yang berbeda tentang interaksi dengan klien dan dapat memberikan perspektif tambahan. 7. Catatan medis. Periksa catatan medis dan dokumentasi perawatan untuk melihat apakah ada perubahan dalam respons klien atau dalam kondisi mereka yang dapat dihubungkan dengan komunikasi terapeutik. 8. Umpan balik dari klien dan keluarga. Terbuka terhadap umpan balik dari klien dan keluarga mereka. Mereka sering memiliki perspektif berharga tentang komunikasi dan perawatan yang dapat membantu Anda mengevaluasi efektivitasnya. 9. Evaluasi diri sendiri. Juga penting untuk melakukan evaluasi diri secara teratur. Tinjau keterampilan komunikasi Anda, tingkat empati, dan sensitivitas terhadap kebutuhan klien. Identifikasi area yang mungkin perlu perbaikan. 10. Tindakan korektif. Jika evaluasi menunjukkan bahwa komunikasi tidak efektif, segera identifikasi penyebabnya dan ambil tindakan korektif. Hal ini melibatkan perbaikan keterampilan atau perubahan pendekatan terhadap klien. 11. Evaluasi rutin. Evaluasi komunikasi terapeutik harus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan kontinu. Hal ini memungkinkan Anda untuk memantau perubahan dalam kebutuhan klien dan menyesuaikan komunikasi Anda sesuai dengan itu. Evaluasi komunikasi terapeutik yang efektif penting untuk memastikan bahwa klien imobilisasi mendapatkan perawatan yang terbaik dan merasa didengar, dihargai, dan terlibat dalam perawatan mereka. Dengan berfokus pada evaluasi dan perbaikan, Anda dapat memperkuat hubungan dengan klien dan meningkatkan hasil perawatan mereka. Peran tim kesehatan dalam mendukung komunikasi klien mobilisasi. Kolaborasi antara anggota tim kesehatan adalah kunci dalam mendukung komunikasi efektif dengan klien imobilisasi. Tim kesehatan yang terkoordinasi dan bekerja sama dapat memberikan perawatan yang lebih holistik dan terfokus pada kebutuhan klien. Beberapa peran masing-masing anggota tim kesehatan dalam mendukung komunikasi klien imobilisasi. 1. Perawat. A. Komunikator utama. Perawat sering berperan sebagai komunikator utama dalam perawatan klien imobilisasi. Mereka bertanggung jawab untuk menjalin hubungan yang kuat dengan klien, mendengarkan kebutuhan dan perasaan mereka, serta menyampaikan informasi tentang perawatan dan pemulihan. B. Memonitor kondisi klien. Perawat secara rutin memonitor kondisi kesehatan klien, termasuk perubahan respons fisik dan emosi. Mereka juga harus mengidentifikasi tanda ketidaknyamanan atau kesulitan dalam berkomunikasi. 2. Dokter. Evaluasi medis. Dokter bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi medis dan merencanakan perawatan klinis klien. Mereka harus berkomunikasi secara teratur dengan klien untuk menjelaskan diagnosis, rencana perawatan, dan perkiraan pemulihan. 3. Ahli terapi fisik dan terapis rehabilitasi. Penyedia perawatan fisik, terapis fisik dan rehabilitasi membantu klien memulihkan mobilitas dan fungsi fisik. Mereka harus berkomunikasi dengan klien tentang tujuan perawatan, latihan yang harus dilakukan, dan perubahan dalam kemampuan fisik. 4. Terapis okupasi. Fokus pada kemampuan keseharian. Terapis okupasi membantu klien dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka perlu berkomunikasi dengan klien tentang tujuan rehabilitasi dan cara mengintegrasikan kembali keterampilan tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. 5. Psikolog atau konselor. Dukungan kesejahteraan mental. Psikolog atau konselor membantu klien mengatasi perasaan kecemasan atau stres yang muncul selama proses pemulihan.
Mereka harus berkomunikasi dengan klien tentang masalah psikologis dan strategi untuk mengatasinya. 6. Pekerja sosial. Sumber dukungan sosial. Pekerja sosial dapat membantu klien dan keluarga mengakses sumber daya sosial dan dukungan yang diperlukan. Mereka harus berkomunikasi dengan klien tentang opsi dukungan sosial yang tersedia. 7. Petugas gizi. Penilaian nutrisi. Petugas gizi akan mengevaluasi kebutuhan nutrisi klien dan merencanakan diet yang sesuai. Mereka perlu berkomunikasi dengan klien tentang diet yang direkomendasikan dan memberikan edukasi tentang pentingnya nutrisi dalam pemulihan. 8. Asisten medis atau perawat asisten. Pelaksanaan rencana perawatan. Asisten medis atau perawat asisten dapat membantu dalam melaksanakan perawatan sehari-hari, seperti pemberian obat atau perawatan fisik. Mereka perlu berkomunikasi dengan perawat atau dokter tentang respons klien terhadap perawatan ini. 9. Penerjemah atau penerjemah bahasa isyarat. Mendukung komunikasi multibahasa. Untuk klien yang berbicara dalam bahasa yang berbeda atau menggunakan bahasa isyarat, penerjemah atau penerjemah bahasa isyarat dapat memfasilitasi komunikasi antara klien dan tim kesehatan. 10. Keluarga dan pendukung. Kolaborasi dengan keluarga. Keluarga klien dapat memberikan wawasan berharga tentang kebutuhan klien dan mendukung komunikasi dengan klien. Mereka juga dapat menjadi perpanjangan tangan dalam pemantauan kesejahteraan klien. 11. Tim multidisiplin. Kolaborasi tim. Semua anggota tim kesehatan bekerja sama dalam mendukung klien. Melalui kolaborasi yang efektif, tim merencanakan perawatan yang terkoordinasi, memantau perkembangan klien, dan memastikan bahwa komunikasi lancar. Kolaborasi yang baik antara anggota tim kesehatan adalah kunci dalam mendukung komunikasi klien imobilisasi. Ini memungkinkan penyedia perawatan untuk memberikan perawatan yang holistik dan sesuai dengan kebutuhan klien, sambil memastikan bahwa komunikasi terapeutik yang efektif terjaga. Perawat sering menjadi komunikator utama dalam perawatan klien imobilisasi, tetapi dukungan dari seluruh tim kesehatan sangat penting untuk kesuksesan perawatan.